Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Resma Oktavianti. Nah, di vlog kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis data, skala pengukuran, dan kurva normal. Nah, sebelum membahas ketiga hal tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih data itu. Data ini pasti sudah sering teman-teman dengarkan. Nah, data ini adalah sekelompok atau beberapa fakta yang baik berupa angka. Nah, data ini harus diuji kebenarannya ya. Data ini harus benar sehingga kita dapat membuat suatu kesimpulan. Nah, adapun jenis-jenis data dapat kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, dapat kita lihat berdasarkan cara memperolehnya. Jadi, jenis data jika kita lihat berdasarkan cara memperolehnya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga. Jadi, teman-teman pasti sudah bisa membedakan antara data primer dan data sekunder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis data berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang berbentuk narasi, bukan angka ya teman-teman. Berbeda dengan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Selanjutnya, data juga dapat kita lihat berdasarkan sumbernya. Nah, berdasarkan sumbernya ini ada dua ya teman-teman, data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh dari dalam organisasi tersebut jika kita meneliti dalam organisasi. Kemudian data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar. Selanjutnya, jenis data juga bisa kita lihat berdasarkan waktu pengumpulannya ada dua, yaitu data cross section dan data berkala. Data cross section ini itu data yang dilakukan atau yang diambil satu periode dan hanya satu waktu saja. Sedangkan data berskala adalah data yang kita ambil secara terus-menerus. Nah, itulah tadi beberapa jenis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Skala pengukuran ada 4. Yang pertama, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal adalah skala yang hanya berupa simbol. Maksudnya di sini, begini. Pada saat kita membuat suatu skala, misalnya perempuan, kita beri simbol atau beri angka 1, kemudian pada laki-laki kita beri simbol atau angka 2. Nah, 1 dan 2 ini hanya bermakna laki-laki. Selanjutnya, untuk skala ordinal. Skala ordinal ini adalah skala yang bertingkat ya teman-teman. Contohnya saja baik, sedang, dan cukup. Nah, ini bertingkat teman-teman. Kita bisa berikan baik di angka 3, kemudian sedang di angka 2, kemudian cukup di angka 1. Kemudian selanjutnya skala interval. Nah, skala interval ini adalah skala yang memiliki interval yang sama. Kemudian pada skala interval ini tidak mengenal yang dikatakan dengan nol mutlak. Maksudnya walaupun ada nol, tapi dia masih dianggap ada. Karena contohnya saja pada derajat Celcius, 0 derajat Celcius berarti itu ada derajatnya. Jadi di sini dia tidak mengenal nol mutlak. Namun intervalnya sama ya teman-teman. Kemudian skala rasio. Skala rasio adalah skala yang mengenal namanya nol mutlak. Maksudnya jika nol berarti dia memang benar-benar tidak ada. Jadi hanya ini yang membedakan antara skala rasio dan skala interval tadi. Dan skala rasio ini dia juga memiliki jarak yang sama. Selanjutnya, setelah membahas tentang skala pengukuran, saya akan membahas tentang kurva normal. Nah, sebelum itu ini dia gambar kurva normal. Kurva normal merupakan salah satu alat statistika yang digunakan untuk menaksir peristiwa-peristiwa. Luas dari kurva normal ini yaitu 100% jika kita nyatakan dalam persen. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang jenis data, skala pengukuran, dan kurva normal. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.